sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di acara Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Mitra Tekno, tim Teknotani kali ini akan berangkat menuju ke Kabupaten Kulon Progo. Anda pasti penasaran kan kira-kira tema apa ya yang akan kita bahas di episode Teknotani kali ini? Ya, nanti kita akan menghadirkan topik tentang kaktus. Seperti yang kita ketahui bersama Mitra Tekno, bahwa tanaman yang memiliki bentuk unik ini ternyata mudah loh dalam melakukan perawatan, pemeliharaan, hingga perbanyakan tanamannya dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya. Nah, kalau begitu langsung saja ya, saya akan berangkat ke sana untuk menemui Joko Stiono, salah seorang pembudidaya kaktus di Panjatan Kulon Progo. Let's go, Mas! Oke. Joko Stiono atau yang akrab disapa Joko adalah petani kaktus di Padukuhan 8, Kelurahan Bojong, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Dengan greenhouse seluas 400 meter persegi berbendera Arit Zona Nursery, ia membudidayakan berbagai jenis kaktus sejak 2017 lalu. Seperti diketahui, kaktus merupakan tanaman yang mampu beradaptasi di lingkungan kering. Tanaman xerophyk ini penampilannya cantik namun garang karena hampir di seluruh batangnya dipenuhi dengan duri yang merupakan bagian daunnya. Selain sebagai sarana untuk melindungi diri, duri-duri yang bertekstur keras maupun lunak ini berfungsi pula untuk mengurangi penguapan air. Dengan sedikitnya penguapan, maka cadangan air dalam tubuh kaktus tetap terjaga. Bahkan, agar dapat bertahan hidup di daerah yang berkekurangan air, kaktus memiliki metabolisme yang berbeda dengan tanaman lain pada umumnya. Kaktus membuka stomatanya ketika malam hari di saat cuaca lebih dingin daripada siang hari yang panas. Karena kemampuannya bertahan hidup di lingkungan kering yang ekstrim, masyarakat pun menjadikan kaktus sebagai ikon tanaman gurun. Di Indonesia, kaktus populer sebagai tanaman hias. Kaktus biasa dijadikan pajangan untuk mempercantik dan memperindah ruangan atau bagian dekorasi lainnya. Bahkan, tak sedikit penghobi tanaman menjadikannya koleksi karena jenis dan bentuknya yang beragam. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Joko. Mas Joko, saya dengar awalnya ini Anda bermain ayam hias, tapi kenapa sekarang Anda ini lebih memilih untuk membudidayakan kaktus? Apa sih sebenarnya yang menarik dari tanaman kaktus ini, Mas? Ya, kaktus adalah tanaman yang minim perawatan. Selain itu, dia juga minim tempat, ukurannya yang kecil dengan variasi yang sangat banyak. Itu cukup diminati untuk kalangan masyarakat saat ini. Ada berapa jenis kaktus yang Anda budidayakan, kemudian juga bagaimana untuk sistem pemasarannya? Kurang lebih 331 yang ada di kebun kita, itu yang sudah kita list. Masih ada lagi yang belum masuk ke dalam list, jadi lebih banyak. Untuk pemasarannya sendiri, kita fokusnya via online, via Instagram. Selain itu juga ada beberapa marketplace. Nah, dari situ kan bisa dilihat kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja sih, Mas, yang menentukan harga dari sebuah tanaman kaktus itu? Salah satu faktor yang menjadi mahal yaitu karena kelangkaan. Semakin jarang barang itu ada, dia akan semakin mahal. Selain itu juga pattern dari kaktus itu sendiri. Jadi corak yang sulit ditemukan atau variegata rata itu juga akan semakin mahal. Dari berbagai jenis kaktus yang Anda budidayakan nih, Mas, jenis apa yang harganya termahal, kemudian juga berapa nih, Mas, harganya? Saya suka kaktus itu Starfire. Jadi dia ikonnya kaktus di Indonesia. Orang-orang menyebutnya Indoclone
sehingga di luar negeri itu tidak ada dia. Harganya termahal di sini adalah 40 juta. 40 juta? Iya. Wow, lumayan ya. Mas Joko, ini banyak juga keluhan yang dialami oleh para penghobi ya. Karena yang dipelihara ini tak berapa lama kemudian mati. Nah, menurut pengalaman dari Anda nih, kenapa hal itu bisa terjadi? Mati itu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor di perawatan. Jadi tanaman kaktus rata-rata orang menyiram itu hanya di bagian permukaan. Padahal inti menyiram adalah agar akarnya itu dapat menyerap nutrisi ke kaktusnya. Jadi nyiram harus sampai basah. Itu rata-rata yang membuat busuk. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Joko atas informasinya. Nah, ini ada sertifikat untuk Mas Joko. Semoga juga informasi tadi bisa bermanfaat untuk Mitra Tekno dan juga semakin semangat juga untuk mungkin membudidayakan di rumah juga. Mohon diterima ya. Siap. Oke. Nah, Mitra Tekno selanjutnya saya akan menemui Septiar Alif Saputro. Ia ini adalah kolektor kaktus. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan tayangan terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana ya cara perbanyakan tanaman kaktus. Ini dia videonya untuk Anda. Perbanyakan tanaman kaktus dapat dilakukan dengan dua cara, yakni generatif dan vegetatif. Perbanyakan vegetatif sendiri dapat ditempuh dengan menanam anakan dan grafting. Cara vegetatif menanam anakan pada tanaman kaktus relatif mudah dilakukan. Jenis-jenis kaktus yang biasa diperbanyak dengan cara ini antara lain Gymnocalycium, Echinopsis, Mammillaria, dan masih banyak jenis lainnya. Yang pertama kali dilakukan adalah memanen anakan yang dihasilkan oleh tanaman induk. Anakan terpilih sebaiknya minimal berdiameter 1,5 sampai 2 cm atau lebih. Anakan yang terkumpul selanjutnya diberi zat perangsang tumbuh akar. Kemudian diletakkan di tempat kering dan teduh selama 1 minggu. Tujuannya untuk memastikan agar permukaannya benar-benar kering. 7 hari kemudian, anakan kaktus biasanya telah ditumbuhi akar. Dengan demikian, anakan dapat ditanam ke wadah atau pot dengan cara mengubur akarnya saja. Penyiraman kaktus mulai dilakukan pada hari ketiga setelah tanam. Media tanam yang baik untuk budidaya kaktus terdiri dari pasir malang 1 bagian, kompos daun yang difermentasi dengan tanah 1 bagian, arang sekam 1 bagian, pumis atau batu apung 1 bagian, kompos daun terembesi 1 bagian, fungisida sedikit saja, dan insektisida untuk pengendali kutu cabuk juga sedikit saja. Semua bahan dicampur menjadi satu dan siap digunakan sebagai media tanam kaktus. Cara vegetatif lainnya adalah dengan grafting. Langkah-langkahnya: siapkan rootstock tanaman buah naga, pilih rootstock yang sehat, segar, dan memiliki akar kuat. Untuk kepanjangan rootstock menyesuaikan selera. Setelah rootstock siap, langkah selanjutnya adalah memanen sayen pada tanaman induk. Pilih sayen yang memiliki diameter lebih kurang 1,5 sampai 2 cm atau lebih. Tujuannya agar lebih mudah melihat vaskular ringnya. Setelah sayen terkumpul, grafting dapat segera dilakukan. Caranya, bersihkan terlebih dahulu pisau grafting agar perlukaan yang terjadi pada tanaman aman dari debu maupun hal-hal lainnya. Kemudian, potong ujung rootstock secara horizontal dan pastikan vaskular ringnya terlihat jelas. Lalu, potong pinggir rootstock secara diagonal, tujuannya untuk menghilangkan mata tunas rootstock yang dekat dengan sayen. Setelah itu, iris tipis sayen untuk mendapatkan vaskular ringnya. Kemudian, tempelkan sayen pada rootstock dan pastikan vaskular ring rootstock bertemu dengan vaskular ring sayen. Rekatkan sayen dengan rootstock menggunakan selotip bening. Berikan sedikit tekanan agar sayen menempel dengan baik.
Selanjutnya, tanaman kaktus diletakkan di tempat yang kering dan teduh. Hindari perlukaan grafting dari air agar tidak membusuk. 1 minggu kemudian, biasanya perlukaan sudah mengering dan sain pun telah menempel kuat pada rootstock. Untuk itu, selotip bening dapat dibuka. Sampai di sini, grafting selesai dilakukan. Berikutnya adalah perbanyakan tanaman kaktus dengan cara generatif. Hal itu dilakukan dengan penyerbukan atau polinasi pada bunga kaktus agar menghasilkan biji sehingga dapat diperbanyak. Langkahnya, apabila kepala putik terlihat menyembul ke atas dari benang sari, tentu polinasi dapat langsung dilakukan. Namun, apabila kepala putiknya tidak terlihat, maka perlu dilakukan pemotongan mahkota bunga. Caranya, dengan membuat perlukaan secara melingkar di bagian kelopak terbawah, pastikan perlukaan tersebut tidak mengenai bagian putik. Setelah itu, ambil atau angkat mahkota bunga hingga kepala putik terlihat. Sampai di sini, penyerbukan dapat segera dilakukan. Caranya, ambil benang sari dan tempel atau oleskan serbuk sarinya dari tanaman satu pada kepala putik tanaman lainnya. Lakukan secara silang pada 2 tanaman kaktus yang dikawinkan. Selesai penyerbukan, Joko tidak menggunakan plastik pelindung untuk menutupi permukaan bunga yang dipolinasi. Dan pada hari ke-7 setelah polinasi, biasanya permukaan bunga sudah kering. Memasuki hari ke-29 setelah polinasi, buah terlihat mulai membesar, menandakan terdapat biji di dalamnya. Buah kaktus Gymnocalycium akan matang dan siap dipanen pada hari ke-41 setelah polinasi. Ditandai dengan warna merah sempurna dan terbelah dengan sendirinya. Buah kaktus biasa disebut seed spot. Semakin besar ukuran buahnya, semakin banyak pula jumlah bijinya. Biji-biji kaktus selanjutnya dapat disemai dan tumbuh menjadi tanaman dalam jumlah banyak. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Dari Panjatan Kulon Progo, saya dan kru bergerak menuju ke Kabupaten Sleman. Saya sudah tidak sabar ingin berbincang dengan kolektor yang memiliki berbagai jenis kaktus berkualitas. Septiar Alif Saputro, atau yang akrab disapa Alif, adalah kolektor kaktus Jogja Guru Nursery. Ia tinggal di Jalan Kaliurang, Condong Catur, Depok, Sleman. Ketika kuliah, Alif adalah penghobi tanaman hias adenium. Kemudian pada akhir 2016, ia mulai melirik kaktus dan jatuh cinta hingga kini. Sebagian besar kaktus koleksinya adalah hybrid dengan kualitas premium. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Alif. Mas Alif, berapa banyak jenis kaktus yang Anda koleksi dan bagaimana cara Anda dalam mendapatkannya, Mas? Saya ada 2 jenis kaktus, yaitu Gymno LB dan Gymno Miha. Itu spesies yang aku suka saat ini. Mungkin jumlahnya sekitar ada 100 lebih jumlah kaktusnya. Untuk mendapatkan awal-awal itu di tahun-tahun 2016, teman importir itu datangin kaktus. Nah, saya biasanya titip sama teman-teman importir. Oke, dari sekian banyak kaktus yang Anda koleksi, mana nih yang sedang tren saat ini dan yang paling Anda suka nih, Mas? LB Variegata. Itu yang paling aku suka karena dia punya pattern yang sangat bagus, duri yang tipis. Biasanya rata-rata duri 1, ribnya itu tipis dan bisa dipadukan sama corak-corak warna yang eksotik. Jadi aku suka dengan LB karena itu. Warnanya bisa bagus. Baik. Nah, Mas Alif, Anda ini kan sebagai kolektor kaktus tentu saja kan pernah mengikuti beragam kontes kaktus yang diadakan. Iya. Kalau boleh tahu nih, prestasi apa nih Pas yang pernah Anda raih? Pernah juara 3 di Jogja itu tahun 2020. Terus juara 1 dan 2 itu kontes di Surabaya. Itu cukup menarik sih karena pesertanya itu nasional ya. Ini kontes nasional, jadi ekspektasi saya untuk juara itu
lebih tinggi. Karena apa? Karena pertama, ini yang aku ikut kontesin ini adalah hasil dari budidaya sendiri. Dari tahun 2016. Jadi untuk gimana ya? Untuk kemungkinan menang itu saya pasti menang gitulah. Udah yakin duluan ya? Udah yakin karena kayaknya ya yang teman-teman itu mungkin 70% itu dari beli dari Thailand dan lain-lain yang kemungkinan itu pattern dan coraknya itu udah ada duluan. Jadi aku pede itu karena corak dan warnanya itu aku hasilin sendiri. Iya, jadi agak pede lah ya. Nah, adakah treatment khusus yang Anda lakukan agar tanaman kaktus ini dapat memenangkan kontes nih, Mas? Sebetulnya nggak ada sih. Kaktus itu termasuk tanaman bandel. Cuma waktu penyiramannya itu diusahakan itu sebelum matahari terlalu terik. Itu aja sih. Jadi kalau pagi itu sekitar jam 7, kalau sore itu jam 5. Dan rutin mengganti media setiap 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun 2 kali, sekalian penggantian pupuk. Itu aja sih. Oke, yang terakhir nih Mas Alif, ini sebagai gambaran juga untuk Mitra Tekno yang ada di rumah, bagaimana sih kita mengetahui kualitas tanaman kaktus yang bagus itu, Mas? Bagus untuk apa nih? Untuk kontes atau untuk koleksi? Oke, semuanya deh. Kalau untuk kontes, yang pertama, kalau bisa itu jangan sampai juri lihat dulu sebelum kontes. Jadi juri itu dibuat surprise, terkagum-kagum gitu. Jadi kalau bisa cari yang kaktus jarang ada di Indonesia lah itu. Yang kedua, dari hasil silangan sendiri itu lebih bagus. Karena pastinya nggak ada di pasaran. Yang ketiga, itu tanaman itu mulus. Jadi nggak ada keriput, bersih, cerah. Dan yang keempat, durinya itu nggak ada yang patah atau rusak. Karena kalau ikut kontes, duri patah, satu duri pun patah, itu udah mengurangi poin. Udah lumayan untuk poin di dalam penilaian juri. Kalau untuk yang koleksi? Koleksi biasanya yang unik sih. Yang unik biasanya patternnya, varnya itu rata. Ada 2 jenis biasanya untuk kaktus. Yang pertama itu varnya nggak rata, alias ngeblok. Ngeblok itu ini loreng tentara, ini full kuning. Itu nggak masuk kriteria koleksi. Kalau yang koleksi biasanya misalnya ini full corak loreng, itu semuanya loreng. Jadi rata-rata, benar-benar rata itu udah masuk kategori koleksi. Baik. Terima kasih ya Mas Alif atas informasinya untuk Mitra Tekno. Ini lengkap sekali. Nah, ini ada sertifikat dari TVRI Jogja, mohon untuk diterima ya Mas ya. Untuk Mas Alif, silakan Mas. Terima kasih banyak ya Mbak Tika. Nah, Mitra Tekno, selanjutnya saya akan menemui salah seorang penggiat kaktus di Yogyakarta. Ya, ini adalah Hahan Nur Alim. Tetaplah bersama kami di Tekno Tani. Mitra Tekno, ini dia Mas Hahan. Mas Hahan, bagaimana nih Mas animo masyarakat terhadap tanaman kaktus itu sendiri Mas? Wah, sekarang lagi kenceng-kencengnya sih. Jadi orang mengisi kegiatannya selama pandemi ini banyak yang menanam kan. Hobi terutama hobi relatif naik, hampir semua hobi gitu, termasuk menanam. Gitu. Kemudian sebagai penggiat kaktus di Yogyakarta nih, bagaimana cara Anda dalam memasyarakatkan tanaman kaktus ini? Kalau kita sih dari grup-grup Facebook, terus dari Instagram, sama event sih. Kalau saya sih
lebih banyak menyelenggarakan event, mulai dari event kecil sampai event yang skala nasional. Gitu. Nah, kalau dilihat nih Mas Ahan, respon masyarakat, ini khususnya para penghobi terhadap kontes-kontes yang diselenggarakan itu seperti apa sih Mas? Makin hari makin ini ya, makin hari makin hot. Jadi mungkin juga penghobinya juga makin banyak, terus kualitas eventnya juga makin baik. Kalau dulu event itu ya khusus untuk penggemar aja. Kalau sekarang event ini kita bikin gimana caranya kita bisa ngeracunin orang. Gitu. Jadi kita bikin event ini entertaining. Gitu. Mas Ahan ini kan tidak hanya sebagai penggiat tanaman kaktus, tapi ternyata Anda ini juga sebagai juri kontes kaktus begitu ya. Nah, kelas-kelas apa saja sih yang dikonteskan, kemudian juga untuk kriteria penilaiannya itu juga seperti apa, Mas? Ya, kalau kontes itu sebenarnya dinamis. Tergantung trennya sedang apa, itu pertama. Tergantung penyelenggaranya. Tapi paling enggak kalau kita itu bikin kontes itu minimal ada 7 kelas lah minimal, kadang bisa sampai 11 kelas. Jadi ada kaktus gymnocalycium. Gymnocalycium itu yang kayak gini, yang warna-warni ini. Terus ada yang astrophytum. Itu jadi lebih ke klasifikasinya ke genus. Ada kaktus kolumner. Kolumner itu yang tinggi-tinggi. Ada kaktus duri, yang dilombakan durinya. Terus ada sukulen. Nah, sukulen itu yang kayak gini-gini. Itu caudex sih. Yang dinilai adalah bonggolnya. Jadi kayak apa ya? Mana tadi? Oh ini. Ini kan bonggolnya ngebentuk ini ya. Jadi keindahan bonggolnya yang dinilai. Itu. Oke, Mas, ini yang terakhir nih. Agenda terdekat yang diselenggarakan ini khususnya untuk para penggiat kaktus ini apa, Mas? Kalau di bulan November 2021 itu ada kontes nasional Liga. Di Desember itu ada eksibisi, eksibisi sama kontes. Terus di antara itu sih rencana mau bikin kayak eksibisi, benar-benar eksibisi barang-barang apa ya, barang-barang sing bagus dan bernilai, itu di salah satu kafe di Jogja. Oke, baik. Gitu. Ini pasti nanti akan ditunggu-tunggu ya oleh para penggiat kaktus dan juga kolektor juga. Oke, baik Mas Ahan, terima kasih informasinya. Siap. Ini nih, ada sertifikat untuk Mas Ahan dan juga ini sangat bermanfaat sekali untuk Mitra Tekno untuk informasi-informasinya. Silakan diterima, Mas. Makasih. Mitra Tekno, bagaimana Anda semakin tertarik kan untuk membudidayakan tanaman kaktus? Eits, tapi ini sudah di penghujung acara, artinya saya harus pamit undur diri. Seperti biasanya, untuk Anda yang ingin mengirimkan saran dan juga komentar, Anda dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp di nomor 0817261681. Dan di akhir acara ini juga ada tips untuk Anda terkait tema kita hari ini, budidaya kaktus. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Artika Amelia pamit undur diri. Sampai jumpa. Kunci sukses budidaya kaktus harus dimulai dari rasa suka. Kemudian dari situ akan timbul rasa ingin untuk merawat. Mulai dari medianya yang bagus, penyiramannya yang optimal, cahaya matahari yang cukup. Nah, setelah pandai merawat, kita harus budidaya dengan cara menanam, dan menanam. Mulai dari satu jenis kita perbanyak menjadi 5 tanaman. Kemudian beli jenis yang lain, kita perbanyak jadi 10 tanaman. Nah, semakin banyak tanaman itu yang akan membuka pasar pada hari depan nanti. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif.